Ya, pemirsa kembali bersama saya Pram Senjaya di MNC News Now. Pemirsa, memasuki pekan kedua masa pendaftaran peserta pemilu 2024, Partai Gerindra dan PKB secara kompak mendaftar ke KPU sore ini. Pendaftaran kedua partai dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Keduanya memulai pendaftaran dengan diawali dari Masjid Sunda Kelapa sebagai titik kumpulnya. Pemilihan masjid menjadi lokasi bertemu lantaran bertepatan dengan tanggal 10 Muharram sebagai simbol hari baik dalam Islam. Turut pula ratusan kader partai yang mendampingi pendaftaran. Pawai marching band dengan lagu perjuangan turut mengiringi perjalanan dua partai yang disebut tengah menjalin kedekatan ini menuju Komisi Pemilihan Umum. Ya, pemirsa, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kian mantap menuju Pilpres 2024. Momen kemesraan keduanya juga tampak saat pendaftaran calon peserta pemilu 2024. Benarkah koalisi keduanya resmi terjalin? Telah bergabung bersama kami pemirsa sambungan Zoom, ada pakar komunikasi politik, ada Bapak Henry Satrio, serta yang akan menyusul sesaat lagi pemirsa untuk bergabung juga ada Wakil Ketua Umum PKB, ada Bapak Jazilul Hawait. Namun kita terlebih dahulu ke Bang Hendra, Pak Henry, mohon maaf, Pak Henry Satrio. Selamat sore Pak Henry Satrio. Sore bro. Ya, Pak Henry, ini tanggapannya seperti apa nih? Mereka datang bersama-sama untuk pendaftaran. Apakah Anda mencium-cium sesuatu, ada koalisi terbaru terbentuk akan nantinya? Ya, kalau memang terbentuk koalisi, ini menurut saya akan baik sekali buat Indonesia, sehingga setidaknya kita akan punya 3 pasang calon nantinya, Pras, gitu kan. Kita sudah ada kemarin diumumkan oleh Nasdem, ada Anies Baswedan, mungkin PDI Perjuangan akan memunculkan Puan Maharani, dan ini adalah Prabowo Caimin. Tapi catatan penting bagi Prabowo Caimin, bila maju memang ini adalah now or never nih momennya. Sekarang atau tidak sama sekali, apalagi Prabowo sudah 2 kali kalah ya dalam 10 tahun terakhir, total malah 3 kali, ini adalah keempat kalinya beliau mendaftarkan diri dan kemungkinan besar akan dicalonkan oleh Gerindra. Jadi beliau adalah calon presiden paling berpengalaman saat ini, Pras, kalau memang nanti diajukan oleh Gerindra. Memang ada beberapa hal lagi atau beberapa tokoh lagi yang bisa dimajukan oleh Gerindra, baik itu Sandiaga Salahuddin Uno ataupun beberapa calon alternatif yang memang juga dekat dengan Gerindra seperti Anies Baswedan atau Riza Ramli, bahkan Susi Pujiastuti. Tapi itu menurut saya terlalu berandai-andai karena yang paling dekat hari ini adalah Prabowo. Momentum mereka itu memang ya saat ini, dan kita lihat nanti. Justru yang menarik adalah komentar dari Caimin dan bagaimana pendukung Caimin kemarin membludak di Jawa Timur, sehingga kemungkinan saya bisa memastikan bahwa siapapun nanti yang berpasangan dengan Caimin ini akan sangat diuntungkan, karena seberapapun katanya digosipkan sedang renggang dengan NU, nampaknya akar rumput Nahdlatul Ulama masih setia dengan PKB. Gitu kira-kira. Nah, Pak Henry, ini tadi Anda bilang now and forever, artinya nanti maksudnya ini Caimin dan Pak Prabowo nanti akan mencalonkan kembali sebagai presiden, calon presiden seperti itu atau wapresnya? Ya, ini adalah momen terakhir buat mereka. Jadi kalau memang Prabowo sama Caimin berniat maju, siapapun nanti calon presidennya, ini adalah kali terakhir ya, atau kesempatan terakhir, walaupun mungkin saja Caimin punya kesempatan di pilpres selanjutnya. Tapi gini Pras, waktu pidato di forum Pimret, Caimin mengeluarkan statement yang menarik. Menurut beliau saat ini koalisi yang terbentuk ini adalah koalisi barangkali. Jadi artinya masih artinya mungkin, apa tuh? Kalau Anda melihat seperti apa nih barangkali ini? Jadi masih mungkin ada perubahan-perubahan partai politik yang berkoalisi sesuai dengan nanti permintaan dari atau sesuai dengan respon masyarakat. Nah, koalisi Indonesia barangkali ini yang menurut saya memang perlu juga dipertimbangkan oleh partai-partai politik lain ini, karena sinyal
mungkin bagi PKB untuk berkoalisi atau bisa berkoalisi dengan lainnya, atau bahkan mungkin koalisi ini menambah pasangan calon gitu kira-kira. Kalau lihat dari dua koalisi ini, kalau dari latar belakang mereka masing-masing, seperti apa kekuatannya nanti ke depannya? Sebetulnya ini koalisi yang komplit ya, karena Pak Prabowo dikenal sebagai sosok yang nasionalis dan Caimin religius. Jadi nasionalis religiusnya ini dapat di sini, dan kemudian Caimin tentu saja punya kelebihan elektoral dibandingkan ketua-ketua umum yang lain, adalah kedekatan dengan akar rumput PBNU atau akar rumput Nahdlatul Ulama, Nahdien gitu ya. Nah, justru yang menarik adalah bagaimana konstituennya nanti. Mana yang lebih dekat konstituennya PKB, lebih dekat ke Prabowo atau lebih dekat ke Caimin atau bahkan lebih dekat ke Anies Baswedan misalnya. Nah, perhitungan dekat-dekatan konstituen ini memang harus dengan jeli dihitung oleh mereka bila ingin memenangkan Pilpres atau Pileg di 2024 nanti. Nah, dan sebetulnya gini, Pras, ada satu catatan lagi ya. Gerindra dan PKB ini kan koalisi pemerintah. Sementara pemerintah juga punya koalisi lagi, yaitu koalisi Indonesia Bersatu ya, KIB, yang juga diisi oleh partai-partai politik koalisi yang berada di dalam lingkaran Pak Jokowi. Ada satu lagi ada dua lagi, yaitu Nasdem dan PDI Perjuangan, nampaknya akan jalan sendiri nih PDI Perjuangan dengan Mbak Puan atau calon lainnya. Misalnya saya dengar bahkan ada nama Budi Gunawan yang masuk di sana. Sementara Gerindra nampaknya akan lebih dekat namanya ke Anies Baswedan. Nah, ini justru yang menarik. Pertanyaan kenapa saya katakan menarik, apakah koalisi-koalisi ini atas instruksi istana juga? Apakah kemudian Pak Jokowi memang yang menginginkan koalisi-koalisi ini terbentuk, KIB, kemudian ada Prabowo Caimin saat ini, untuk mengedepankan apa yang sering dia katakan dengan kelanjutan pembangunan. Nah, itu hanya Pak Jokowi saja yang tahu, Pras. Oke, Pak Hendri, kita sudah tergabung ternyata dengan Pak Jazilul Fawait selaku Wakil Ketua Umum PKB. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jazilul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Hendri. Selamat sore, Pak. Mas Jazil. Ya, Pak, Ketua? bisa diceritakan, Pak, soal pendaftaran tadi bareng-bareng gimana, Bapak? Ya, pendaftaran bareng ini semacam simbol kebersamaan. Kalau bahasa politiknya semacam soft launching koalisi. Kita tahu bahwa PKB itu partai Islam terbesar di Indonesia, atau partai politik yang mengusung tema Ahlussunnah wal Jamaah, partai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara Gerindra menjadi partai nasionalis kedua pemenang di Pileg. Nah, oleh sebab itu koalisi selalu ingin menjadi koalisi yang lengkap, yang komplit. Jadi PKB dengan Gerindra saya melihat ini adalah gerakan yang komplit, koalisi yang komplit, meskipun kami memang belum punya sejarah pengalaman berkoalisi bersama. Nah, tetapi PKB belum lupa caranya untuk menang. Artinya bersama Gerindra, PKB yakin untuk menatap Pilpres 2024 untuk memenangkan rakyat. Jadi bergabungnya Gerindra dengan PKB semata-mata agendanya adalah agenda kerakyatan, agenda masyarakat banyak, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan ini yang ingin disampaikan ke publik melalui pendaftaran bersama. Kita memperlihatkan kekompakan, kebersamaan, karena sulit untuk menyambut kemenangan, memenangkan Pilpres tanpa kebersamaan, kekompakan, dan koordinasi yang solid. Nah, ini yang dilakukan tadi sore di KPU. Gerindra sudah memenuhi syarat menjadi kontestan pemilu, PKB juga memenuhi syarat kontestan pemilu. Nah, nanti apakah tinggal langkah berikutnya, maka kedua partai ini juga akan memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.
Syarat berikutnya tentu koalisi ini apakah nanti juga akan memenuhi syarat untuk menang. Syarat-syarat untuk menang inilah yang kemudian mesti dibahas bersama-sama. Mulai langkah strategis, langkah taktis, agenda-agenda, membagi area perjuangan, dan juga membangun narasi-narasi yang ini kemudian mampu ditangkap oleh hati masyarakat banyak atau rakyat Indonesia. Oke, Pak Jazilul, jadi resmi berkoalisi dengan Gerindra. Lalu apa yang menjadi faktor utama, alasan utamanya PKB memilih mendekati Gerindra? Alasan utamanya tentu ingin merebut hati masyarakat, hati rakyat untuk menang Pilpres. Sebab tidak ada gunanya agenda apapun sebagus agenda visi misi kalau tidak menang. Maka yang menjadi concernnya masyarakat banyak yang akan menentukan, karena Pilpres penentuannya ada di vote, di suara masyarakat. Jadi pasangan koalisi Gerindra dan PKB ini diharapkan mampu mengisi hati masyarakat, merebut hati masyarakat, sekaligus mengusulkan agenda-agenda rakyat yang memang diharapkan pada tahun 2024, ingin masyarakat sejahtera, ingin masyarakat yang adil makmur. Oke, baik, kita ke Mas Hendri. Mas Hendri, ini untuk memikat hati masyarakat. Nah, ini apakah nanti akan menjadikan warna baru koalisi dua partai ini di tahun 2024 nanti? Asal awet saya akan memberikan warna. Seperti saya katakan tadi, ini adalah sebuah koalisi yang lengkap sebetulnya, ada nasionalis religius. Kemudian Pak Prabowo sangat mungkin mewakili elit, sementara akar rumput akan diwakili oleh Caimin. Nah, itu tadi pertanyaannya, apakah ini ada instruksi istana atau sebuah koalisi dari hati? Itu yang kita perlu tanyakan juga ke Pak Jazilul. Nah, gitu ya. boleh tuh langsung menanggapi Pak Jazilul. Ya, tentu ini adalah menangkap aspirasi akar rumput sekaligus keinginan masyarakat Indonesia ke depan, bahwa istana atau Pak Jokowi itu memang diharapkan oleh semua pasangan yang mau mencalonkan diri, karena apapun Pak Jokowi memiliki legacy sebagai presiden yang kemudian sangat dekat dengan rakyat. Jadi bahwa koalisi PKB Gerindra ini dibangun atas keinginan bersama untuk memenuhi harapan masyarakat, bukan hanya harapan istana, gitu kira-kira. Jadi istana tetap kita ingin dukungannya, kita ingin supportnya, tetapi lebih dari itu dukungan masyarakat umum yang akan menentukan, bukan istana. Karena apa? Karena Pilpres, biasanya itu Pilpres serentak yang akan diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai segmen, dan seperti saya sampaikan tadi, PKB dan Gerindra memenuhi segmen yang komplit, segmen nasionalis dan religius, dan PKB ingin juga menyampaikan kepada publik bahwa koalisi inilah yang kemudian mampu merebut masa depan Indonesia di tahun 2024. Oke, kita sudah melihat untuk memperebutkan hati masyarakat. Lalu kira-kira Pak Jazilul, apakah Pak Jokowi sudah merestui nih duet antara Pak Prabowo dengan Caimin? Pak Jokowi itu simbol kerakyatan. Jadi asal agendanya adalah agenda kerakyatan, saya kok hakul yakin Pak Jokowi akan merestui ini, merestui pasangan kedua ini. Karena apa? Karena bersama-sama rakyat, mengutamakan agenda rakyat. Saya pikir itu juga yang ada dalam pikiran Pak Jokowi, baik sekarang menjadi presiden atau nanti ketika beliau selepas menjadi presiden. Jadi agenda-agenda kerakyatan inilah yang kemudian akan disusun oleh PKB bersama Gerindra. Karena ini sesungguhnya yang menjadi tujuan kita berbangsa. Ini yang menjadi tujuan kita mendirikan republik ini, untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dan ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, selama menjadi presiden. Oke, baik. Pak Jazilul dan Mas Hendri, kita tahan sebentar karena dialog sesaat lagi akan kami lanjutkan di MNC News Now. Pemirsa, tetaplah bersama kami.